Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jama'in, amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, kita telah memasuki pertengahan di bulan Ramadan ini, puasa yang diwajibkan untuk orang-orang beriman. Semoga kiranya kita dimampukan Allah untuk menyelesaikan panggilan ini dan selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, serta dilimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, Allah berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fashollah, yang artinya sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dan mengingat nama Allah lalu dia sholat. Apa maknanya diri yang bersih? Bukan diri jasad saja, bukan diri lahiriah saja yang harus kita bersihkan, seperti wudhu, mandi, dan lain-lain, tapi batin juga harus bersih. Diri batin kita juga harus kita bersihkan. Rasulullah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal darah tersebut rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati di sini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah jantung. Saudara-saudaraku, ketahuilah, semua yang ada di dalam jasad ini, semua peredaran darah ini dikendalikan oleh otak. Otak butuh asupan oksigen. Otak butuh dialiri darah. Siapa yang memompa? Tentu jantung. Jadi kalau jantung ini rusak, maka berhentilah semua sistem peredaran darah dan metabolismenya, juga sistem kehidupan yang ada di dalam tubuh kita ini. Makanya kalau jantung kita rusak, maka rusaklah seluruh organ yang ada di dalamnya. Itulah kematian. Tidak ada lagi darah yang mengalir, tidak ada lagi oksigen yang mengalir, tidak ada lagi zat-zat makanan yang dibawa oleh darah, karena jantunglah yang memompa darah hingga bisa menyalurkan semua kebutuhan yang diperlukan oleh jasad kita. Lalu secara hakikat hati itu bukan fisik dari jantung tersebut, tetapi adalah kolbu. Kolbu ini bersifat goib. Diri johir memiliki hati yang disebut jantung tadi, dan diri batin atau jiwa kita memiliki hati yang disebut kolbu. Dan di dalam suatu hadis juga Rasulullah mengatakan segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih kolbu itulah zikrullah, dan zikrullah adalah jalan terdekat menuju Allah. Jadi bila hati kita bersih, jalan menuju Allah terbuka lebar. Bila hati kita kotor atau hati kita berkarat, maka hijab-hijab itu semakin tebal, semakin hitam hati kita, semakin tertutupin daripada Allah itu sendiri. Jadi yang menghijab itu bukanlah Allah kepada diri kita, tetapi perbuatan kita, hati kita sendiri yang tidak mau kita bersihkan. Jadi mengapa kolbu itu wajib bersih? Dari sekian banyak penyakit yang ada di dalam hati manusia itu, ada beberapa penyakit hati yang paling berbahaya. Apa diantaranya, Bang? Hawa nafsu, ubud dunia, amat cinta kepada dunia, loba, tamak, rakus, amarah, iri,
dengki, dendam, munafik, riya, ujub, sombong atau takabur. Jadi penyakit-penyakit ini kalau tidak kita bersihkan, tidak kita hindari, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan lagi penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi beruntunglah orang yang selalu membersihkan kolbunya. Hati kolbu yang bersih adalah yang senantiasa selalu menyadari zikrullah. Itulah sebabnya para sufi berkata, kolbu mukmin baitullah. Apa artinya? Hai orang-orang mukmin, hati orang mukmin adalah rumahnya Allah. Itulah rumahnya, itulah masjidnya. Masjid yang sejati, di dalamnya ada ruh yang bersujud, menyebut namanya, bertasbih pagi dan petang. Sejak pertama kali ruh ditiupkan kepada kita di dalam rahim ibu kita. Jadi hati itu memang senantiasa tempatnya Allah, hadirnya Allah, bukan yang lain, bukan berhala di dalam diri, bukan Tuhan-Tuhan lain. Jadikan hati kita itu tempatnya Allah, yang selalu berzikir, selalu bertasbih dari pagi hingga malam dan begitu seterusnya. Sungguhnya hanya orang-orang yang mencucikan hatinya lah yang dapat mengenal Allah. Jadi jangan kata kita bisa ma'rifat kepada Allah, kita mengenal hakikat, kalau hati kita masih busuk, hati kita masih penuh dendam, hati kita masih iri, masih sombong. Karena itu adalah penyakit hati yang apabila kita pelihara, semakin kita terhijab. Hati itu ibarat cermin. Cermin itu kan selalu menangkap bayangan. Apa yang muncul di hadapannya, itu yang dipantulkan, itu yang kita lihat. Begitu juga, kalau hati itu bersih, hati itu jernih, insya Allah cahaya-cahaya Allah, cahaya ilahi, petunjuk Allah, ilham-ilham Allah itu akan dapat kita terima. Disinilah Allah berfirman lagi, karena di dalam Al-Quran itu, di dalam surat An-Najm ayat 11, Allah berkata, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Jadi ketika sudah terlihat di cermin itu, maka rasa itu tidak bisa berbohong. Hati itu tidak bisa menolak apa yang dilihatnya. Tidak lagi ilusi, tidak lagi imajinasi. Jadi apa yang ada di cermin itu, itulah wujud yang sebenarnya. Seperti halnya kita melihat pada cermin, melihat wujud kita, kan bukan wujud orang lain. Jadi apabila kita sudah bercermin, jernih cermin itu, kalau hidungnya mancung, ya mancung. Nggak mungkin di dalam hidung itu, di dalam kacanya itu pesek. Kalau matanya jeli, bersih, jernih, matanya, biji matanya coklat atau biru ataupun hitam, dia akan tetap terpancar dari cermin itu. Kecuali kalau cermin itu rusak atau pecah, maka tiada lagi wujud yang sempurna. Itulah yang maksud dari gambaran hati kita ini. Jadi kalau hati, kemudian ada tadi kalimatnya, wajaka rosma robbihi fasola, dengan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Bagaimana dengan zikrullah? Kan sudah ingat kita, sudah menyadari lalu dia sholat. Nah, bagaimana kita sholat kalau kita tidak kenal siapa yang disembah? Untuk apa menyembah? Untuk apa sholat bila tidak tahu apa yang jadi tujuan kita? Untuk apa beribadah kalau sekedar ikut-ikutan saja? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata untuk beribadah kepadaku. Ibadah seperti apa yang sampai kepada Allah? Jadi saudara-saudaraku, kalau hati sudah bersih, hati sudah terang, insya Allah kemana kita melangkah, kemana tujuan kita, kepada siapa kita beribadah, dan semata-mata bukan kita sembah raga, tetapi memang sembah daripada yang sesungguhnya menyembah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya
bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.